ke Amerika malah yang berkebalikan dengan Indonesia. Jadi kalau di sini siang, di sana itu malam. Nah, kita itu akan merasakan siang-siang itu ngantuk luar biasa, malam-malam bentak. Nah, itu jet lag ya, biasanya orang minum melatonin. Kemudian ada inosil monoposfat, itu adalah MSG gitu. Dia biasanya ditambahin ke perasa kalau ada rasa daging gitu ya, ciki tapi rasa daging, nah itu ditambahin IMP. Kemudian, nah ini nih kalau morfin, kodein, heroin itu adalah semuanya adalah eh, terlarang ya, terlarang. Kalau misalkan kodein sama morfin beberapa dipakai untuk antidepresan. Kodein untuk antidepresan, kalau morfin itu untuk painkiller. Jadi ada beberapa pasien kalau misalkan dia operasi kan disuntik sama ini ya, disuntik sama tadi obat bius. Kalau misalkan dia ampuh ya tidur. Kalau misalkan nggak ampuh, jadi ada beberapa orang yang disuntik obat bius teh malahan bentar aja terus nggak ngaruh ke badan dia atau malahan tidur sebentar ya udah dibelek ternyata bangun gitu. Nah itu biasanya ditunggu dulu, dicek dulu apakah bereaksi atau enggak sih obatnya. Kalau misalkan ternyata tidak mempan tadi ya obat biusnya, disuntiklah morfin gitu. Kalau untuk painkiller itu juga untuk apa? Buat obat bius gitu ya. Gitu. Jadi heroin, kalau heroin itu lebih lebih apa lebih sakau lagi kalau nggak makan ya, kalau kalau apa kalau misalkan dikonsumsi dia lebih mempengaruhi lagi heroin dibandingkan morfin ya. Jangan berhubungan dengan barang-barang haram ini gitu. Kecuali memang kalian harus operasi, harus surgery, kemudian kalian kebal sama obat bius, nah baru nanti sama dokter kalau di serangga gitu ya, merah, kemudian kalau apa debu atau misalkan polen itu mengakibatkan mata berair gitu ya, bersin-bersin, itu adalah reaksi alergi. Nah, reaksi alergi itu sebetulnya bagus untuk tubuh kita gitu ya. Dia menolong kita menghindari alergen, tapi pada beberapa orang itu reaksi alerginya lebay gitu ya. Jadi terlalu banyak. Nah, kalau terlalu banyak reaksi alerginya itu kan mengganggu ya, mengganggu aktivitas sehari-hari. Kalau bersin terus, kemudian mata merah gitu. Nah, itu biasanya kasih antihistamin. Antihistamin itu adalah obat, dia itu sama juga gugus amina ya. Antihistamin dia eh, menetralisir histamin yang terlalu banyak di dalam tubuh. Kalau tubuh kita terlalu banyak memproduksi histamin, kita minum antihistamin biar ada turun gitu ya reaksi alergi. Biasanya dikasih cetirizine gitu, obat dokter merasakan cetirizine gitu, atau ini di penylhidramin itu ada di Benadryl gitu ya. Selain membuat rileks, selain mengurangi histamin, dia juga apa berfungsi sebagai obat tidur gitu ya, biar tidur istirahat. Nah, ini cetirizine. Nah, itu ngobatin kalau misalkan alergennya masih ada walaupun minum eh, antihistamin, walaupun minum obat alergi, kalau alergennya masih ada ya tetap dia nanti akan kambuh lagi gitu ya. Mungkin bersihnya berkurang gitu, merahnya berkurang. Tapi kalau misalkan si asapnya atau polennya masih ada, begitu reaksi obatnya habis ya dia kambuh lagi alergi gitu ya. Jadi harus dihindari alergen, sumber alergen. Nah, ini basa. Jadi eh, basa dari kan si apa amina sama amida itu dia sifatnya basa ya. Oke, dia saya skip ini aja. Nah, sekarang ada amida. Kalian masih ingat kemarin amida itu salah satu contoh. Duh, mohon maaf. Saya bentar izin dulu 5 menit ya. Tapi gugus nitrogennya berikatan langsung dengan karbon yang gugus karbonnya. Jadi bukan C biasa. Jadi C-nya itu berikatan merangkap dua dengan O.
Jadi ada di protein, dia itu adalah ikatan antar asam amino ya. Eh, Protein itu kan kemarin kita bilang dia polimer, dia panjang, rantai panjang, ya seperti kereta api. Nah, antar antar gerbongnya itu diikat oleh ikatan peptida antar asam amino. Nah, semua yang ada ikatan peptidanya tidak hanya asam amino di dalam protein, semua yang ada ikatan peptidanya itu kita sebut dengan amida. Kok nggak muncul? Oke, nah ini dengan molekul yang lain. Jadi satu molekul yang pertama, ini molekul yang kedua, gitu ya, ini molekul yang ketiga, molekul yang keempat. Jadi dia bisa mengikat, membentuk ikatan hidrogen antar molekul. Seperti tadi, kalau misalkan ada ikatan hidrogen, dia lebih mudah menguap. Gitu. Kemudian titik leleh dan titik bidihnya tinggi. Gitu. Kemudian kita lihat ini amida primer, ini amida sekunder. Jadi salah satu tangan yang lain dari si N itu mengikat C. Kalau ini amida terus ya. Semuanya sama asetat, OH-nya juga sama berikat diganti oleh NH2. Gitu ya. Kemudian ini ada benzamida. Amida sama amida, tata namanya tidak akan saya ujiankan, tidak akan saya masukkan ke ujian karena agak ribet ya. Bukan bukan bahasan kalian juga, tapi kalau asam karboksilat dan ester tetap masuk ya tata namanya. Karena masuk bahasan kalian sebagai TLM dan juga mudah juga untuk dipahami. Kalau yang susah-susah nggak usah lah, nggak usah masuk ujian. Oke, kemudian ada diazepam, itu juga masih obat ya untuk inhibitor sama neuron ya, sistem syaraf. Itu kemudian saya skip aja ini. Penisilin. Nah, penisilin itu apa sih? Obat luka bukan, Penisilin Bu? obat apa? Penisilin itu ya obat luka, dia itu sebetulnya antibiotik ya. Dia sifat antibiotik. Antibiotik pertama yang ditemukan. Nih, tahun 1928. Jadi antibiotik pertama yang ditemukan dari apa? Dari mold, dari apa? Jamur dari roti ya. Jadi kultur dari jamur roti. Tapi bukan berarti kalau kalian lagi sakit daripada beli apa? Daripada ke dokter dikasih antibiotik ya udah makan aja jamur dari roti ya enggak gitu juga ya. Jadinya nanti keracunan malah. Bukan gitu. Ya, tidak semua jamur roti itu mengandung penisilin yang bisa aman dimakan. Gitu ya, ada beberapa variasi juga. Ini penisilin G, ini penisilin I. Kalau sekarang udah banyak ya antibiotik selain penisilin juga ada banyak. Nah kemudian asam amida gitu ya. Dia kalau misalkan dalam bentuk asamnya ini Cl dia membentuk amida dari reaksi klorida dengan amina sekunder bentuk amida. Jadi salah satu bahan utama amida itu adalah amina juga. Gitu. Tidak usah dihafalin reaksinya. Cuman intinya aja bahwa amina amina primer itu bisa menjadi amida gitu ya. Kalau amina sekunder masih bisa menjadi amida. Sementara amina tersier semuanya udah berikatan dengan R ya, nggak ada haknya lagi. Itu sudah tidak bisa membentuk amida, nggak bisa lagi bereaksi membentuk amida. Karena ini ikatannya udah keisi semua, nggak ada yang bisa berikatan dengan C rangkap 2O gitu ya, nggak bisa berikatan dengan C karbonil ini. Karena udah keisi semua tangannya.
Oke. Nah, ini adalah reaksi hidrolisis amida. Amida itu bereaksi, kalau hidrolisis berarti reaksinya dengan air, menghasilkan amina. Artinya amina tapi yang ininya muatannya positif, jadi tangannya jadi ada 4. Tadi pasangan elektron bebasnya jadi berikatan dengan salah satu R. Tidak usah terlalu dipusingkan, intinya reaksi ini. Jadi dia bisa bereaksi hidrolisis dengan H2O dan juga bisa bereaksi dengan basa. Oke, habis materinya. Oke, habis. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak banyak ya materinya tentang amina dan amida. Silahkan yang mau bertanya. Kita review ujiannya gimana aja amina amida. Ujiannya amina dan amida itu mengandung gugus apa? Ya, ini jawabannya. Kemudian struktur utamanya seperti ini. B-nya apa? Amina sama amida, bisa jawab ya. Kemudian ini contoh-contoh amina dan amida, enzim, protein, asam nukleat, alkaloid. Oke. Kemudian kalian harus bisa membedakan mana amina primer, sekunder, tersier. Dari apa? Dari contoh senyawanya. Ini harus bisa dibedakan ya mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier. Oke. Bisa dipahami? Kemudian sifatnya bagaimana amina? Amina itu sifatnya tadi kalau yang sekunder dan primer itu bisa membentuk ikatan hidrogen. Sehingga apa? Sehingga tadi dia lebih mudah menguap. Kalau yang tersier tidak ada ikatan hidrogen. Nah, kemudian ikatan hidrogen itu apa? Ikatan antara atom N dan O atau atom O dan H. Gitu. Kalau enggak O-nya sama H, O-nya sama N. Nah, tadi konsekuensinya apa? Kalau misalkan amina sekunder dan tersier, dia memiliki titik didih yang lebih rendah daripada alkohol, jadi mudah menguap. Gitu. Kemudian juga dia karena ada ikatan hidrogen, dia sangat larut dengan air. Kalau yang larut dengan air bukan hanya primer sekunder aja, tapi yang tersier juga larut dengan air. Karena ada atom H dari air gitu. Atom H yang berikatan dengan O dari air. Oke, sifat amina itu memiliki bau yang tajam, gitu ya. Seperti ikan busuk, bangkai hewan, bau mulut, gitu juga bau amina ya. Kemudian ini senyawa alkaloid yang penting ada kafein. Kafein itu apa? Nggak usah ngafalin senyawa kimianya, saya akan tanya. Kemudian ada apa? Theobromine dari bubuk coklat, nikotin, ya. Contoh-contoh amina ada kokain, kodein, dan melatonin. Melatonin itu eh, apa? Hormonal yang diproduksinya di jaring, di kelenjar. Udah saya lupa melatonin itu. Jadi jadi perannya melatonin itu adalah mengakibatkan ngantuk di manusia ketika malam. Gitu. Kemudian dia juga yang berfungsi sebagai kalau kalian lihat burung dia suka migrasi ya. Kalau musim dingin dia bermigrasi ke selatan. Nah itu adalah dipengaruhi oleh hormon melatonin. Gitu. Jadi dia juga berpengaruh terhadap kita ada rasa ngantuk ketika malam. Gitu. Kemudian ada tadi obat bius, ada kodein, morfin, heroin gitu ya. Semuanya juga ini bersifat adiktif gitu ya, mengakibatkan kecanduan kalau dosisnya lewat atau digunakan beberapa kali berulang-ulang, mengakibatkan kecanduan. Kecanduannya parah kalau yang 3 ini ya.
Kemudian ada asam urat, ada urea, hasil sekresi tubuh kita dari apa? Dari metabolisme protein ini. Ada histamin tadi yang berperan sebagai apa? Kalau kita kena alergen, kalau kita digigit serangga, kalau kita kena debu, kena alergi terhadap debu, alergi terhadap eh, apa? Pollen, itu adalah histamin, dia aminan juga. Nah, obatnya apa? Obatnya adalah antihistamin. Cetirizine, loratadine, itu antihistamin. Oke, ada pertanyaan? Cukup Ibu sepertinya. Enggak cukup. Baik, kalau sudah cukup, saya akhiri pertemuannya. Terima kasih yang sudah